Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di Kelas Terbuka ya. Jadi kita nih ya kali ini kedatangan sebuah barang ya, bukan sebuah sih, dua buah barang ya. Jadi barang ini adalah monitor teman-teman semua yang dikirim langsung dari BenQ. Yang pertama ya. Nah, ini adalah stylus monitor iCare, iCare Technology. Oke. Keren banget. Ini yang 27 inci sama yang 24. Nah, kita akan lihat ya, saya akan coba unboxing. Jadi nanti kita akan lihat gimana kegunaannya nih ya. Sekalian kita bikin setup baru ya. Mantap. Kita lihat yang mana dulu ya. Kayaknya kita lihat yang gampang dibuka ya. Itu adalah yang 24 ya. Karena yang 27 nih, ini gede banget. Jadi nanti kita bukanya setelah kita selesai yang 24 dulu ya. Kalau kita tarik, ini kita buka ya. Ini monitornya. Set. Ini harusnya kita pakai alas ya. Nah, diangkat guys, diangkat. Kita dapat pertama jelas ini adalah kabelnya ya. Oke. Udah itu satu ya, taruh sini dulu. Yang kedua adalah quick start guide ya, LCD monitor. Jadi ini adalah LCD guys ya. Terus ini apa nih? Oke, ini adalah base-nya ya. Wih, gile. Gile berat abis. Wah, stabil sih ini harusnya. Ini plate bawahnya. Kita buka lagi. Stand-nya nih. Kita buka dulu. Jadi ini adalah si stand-nya. Dan udah ada buat kabel ya. Jadi nanti kayaknya perkabelannya. Oh, ini buat ngangkat ya. Buat ngangkat. Oke, kita coba sambungin dulu ya. Jadi ini kita sambungin dulu aja. Sini ya. Dan gampang banget nih. Udah ada si skrunya ya. Jadi kita nggak usah lagi pakai obeng-obengan. Udah. Simple ya. Simple pasten guys. Kinyis-kinyis nih guys. Serius nih, gini doang. Coba ya. Sesimpel apa dan sesimpel udah. Coba. Terjatuh. USB-C ya, USB-C. Nanti saya bisa pakai USB-C-nya. Itu dari si Mac Mini ya, karena saya pakai Mac Mini. Nah, ini sama USB-C. Jadi ada kabelnya, ada USB-C-nya. Oke, keren banget, keren abis. Wah, ini udah bisa swivel ya, bisa kiri kanan ya, terus bisa ngangguk ya. Dan sini bisa turun sih. Keren ya. Yang saya paling suka kalau beli monitor itu adalah teman-teman semua harus bisa gini ya, harus bisa gini. Nah, harus bisa gini ya. Kenapa? Karena kalau kita lagi ngoding ya, terus kita baca paper itu harusnya bisa gini nih biar enak ya bacanya gitu, dan ngodingnya bisa panjang gitu. Oke, saya bukain yang 27 ya. Oke, jadi kita dapat ini satu. Oke, udah ya kayak tadi, sama aja, simple banget dengan mudah ya. Ini kita tinggal kayak gitu aja ya. Terus kita klik ya. Udah. Sounds good. Gile. Kalau kata orang yang nggak normal, gedong. Apaan sih? Orang nggak normal ya. Nah ini, saya pengen ngebahas dulu. Kalau dilihat ini bezelnya tipis banget ya. Harusnya sih kalau ini kita taruh kiri kanan itu bakal asik banget sih. Keren banget. Ini tipis banget nih bezelnya. Ya, ciri-ciri. Waduh. Masih bagus. Jadi ciri-ciri monitor yang well built ya. Ini sturdy banget, kuat banget, keren. Jadi kita akan coba nih ya, gimana setupnya. Oke, jadi stay tune. Saya akan setup dulu ya dengan Mac Mini saya nih ya. Jadi kita akan lihat gimana setupnya kalau kita pakai monitor BenQ ini teman-teman semua. Oke teman-teman semua, nah ini adalah setupnya ya. Jadi saya tuh suka dengan setup kayak gini ya. Jadi ini adalah monitor utamanya ya, dan ini adalah secondary monitornya. Teman-teman semua, yang sebelah sini saya buat jadi vertikal ya, supaya ini tuh memudahkan saya dalam misalkan pertama ya, untuk baca paper ya. Karena kan bentuk kertas itu kan, kalau paper itu bentuknya panjang ya. Jadi buat ngetik enak, buat baca e-book enak gitu ya, buat ngoding juga enak karena dia posisinya adalah vertikal kayak gini. Di sini teman-teman semua, kalau kita mau pakai monitor vertikal kayak gini, kita harus merubah di settingannya ya, sehingga kita rotate jadi 270 derajat kalau saya ya. Karena saya ingin
bezelnya ini dia nempelnya bukan di bagian yang tebal ya, jadi di bagian yang slim ini. Terus juga di sini saya suka dengan slim bezelnya ya. Jadi kalau misalkan pakai dual monitor kayak gini, ya slim bezelnya itu nggak ganggu gitu. Jadi dia bisa mepet gitu. Jadi kalau misalkan saya geserin mouse itu ya kayak satu layar aja gitu ya. Jadi ini lebih enak kalau misalkan kita mau pakai settingan dual monitor ya dengan slim bezel kayak gini. Dan oke banget untuk desainnya, dan yang paling saya suka itu adalah si stand-nya ya. Jadi stand-nya ini asik banget teman-teman semua. Kalau misalkan kita mau bikin dia tilting gitu ya, kayak gini ya. Kalau misalkan kalian lagi pengen sambil berdiri gitu ya, atau misalkan kalian mau diturunin juga ya, jadi gini, itu masih oke ya. Jadi masih oke untuk misalkan kita mau santai banget ya, ngadepnya ke bawah masih oke ya. Terus misalkan kalau kalian mau sambil, misalkan ya, anak-anak yang sekarang kan sukanya sambil rebahan ya. Nah misalkan mau kalian gini, terus kalian mau sambil gini ya, itu masih oke banget gitu ya. Untuk si monitor aja dia bisa tilting kayak gitu. Terus bisa swivel ya, ini tuh dia swivel teman-teman semua tuh ya. Bisa swivel kiri kanan dan juga bisa pivot ya, muter jadi 90 derajat gitu. Ini keren banget ya, swivelnya dia sampai 45 derajat teman-teman semua ya. Jadi udah mantap banget. Dan panelnya teman-teman semua ini sudah menggunakan IPS ya. Jadi panelnya IPS, jadi dia itu wide angle viewingnya bagus ya. Jadi viewingnya bagus, kalau kalian lihat dari pinggir itu masih bisa dibaca ya kontennya ya. Kalau saya baca dari sini, lihat dari sana juga enak dibacanya. Panelnya ini dia ya, bukan yang glossy, jadi kalau misalkan ada pantulan itu nggak terlalu mantul-mantul gitu ya ke mata. Jadi lebih enak untuk kalau misalkan kita pakai di ruangan yang terang ya, yang banyak lampunya kayak di kantor gitu ya, atau misalkan banyak jendela ya. Ini cocok banget untuk kita kerja ya di perkantoran atau di ruangan yang kondisinya seperti itu ya. Nah, untuk resolusinya sendiri teman-teman semua, ini tuh resolusinya itu Full HD ya. Jadi 1920 dikali 1080 ya, dengan refresh rate-nya adalah 75 Hz ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan ngebahas tentang konektivitas ya. Jadi monitor ini ya, konektivitasnya udah asik banget. Jadi dia ada USB-C ya. Jadi ada USB-C-nya, terus juga dia punya DisplayPort ya, terus juga kita punya HDMI atau HDMI. Jadi kita bisa konekin pakai semua itu. Nah, khusus untuk yang USB-C teman-teman semua, kalau misalkan kalian komputernya ya support dengan daisy chain ya, jadi kalian bisa masukin USB-C ke sini, terus pakai DisplayPort konekin ke monitor satu lagi. Jadi kita hanya pakai satu setup aja ya, dan itu bisa sampai 4 monitor. Nah, ngomongin tentang USB-C, USB-C ini dia udah power delivery teman-teman semua dengan 60 watt ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita connect laptop ya, misalkan kalian ngecas laptopnya itu pakai USB-C, colokin langsung ngecas. Jadi kita nggak usah lagi nyolok-nyolok kabel ya. Jadi kalau mau docking gitu ya pakai laptop, tinggal colok langsung jalan gitu. Jadi ini udah keren banget ya. Jadi kalau misalkan kita bandingin dengan monitor lain ya, dengan tipe-tipe lain, itu biasanya mahal banget ya untuk misalkan kita pakai USB-C connect ke laptop kita. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah tentang setup dari monitornya ya. Nah, ada fitur yang saya suka banget dari si monitor ini teman-teman semua. Itu adalah fitur ada mic dan ada speakernya. Jadi kalau misalkan kita pakai monitor ini ya, kita tuh hanya butuh satu webcam aja supaya kita bisa ngelakuin yang namanya, seperti kita tahu ya sekarang ya, kita Zoom, kuliah online, sekolah online, atau meeting bahkan ya. Kita tinggal tambahin si kamera ini, udah bisa ya. Jadi ini saya akan lihatin ya, saya akan contohkan. Jadi di sini saya udah ada aplikasinya ya. Jadi saya akan coba merekam dan kalian bisa melihat ya, dan bisa mendengarkan bagaimana hasil dari suara rekamannya dari si monitor ini ya. Nah, jadi saya rekam saja. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah contoh kalau misalkan kita menggunakan mikrofon dari monitor ini ya. Jadi ini simple setup banget, jadi nggak perlu lagi tambahin mic gitu ya dari kiri kanan dan sebagainya. Jadi keren banget teman-teman semua. Oke, ya. Jadi itu ya, itu adalah untuk si fitur dari mic-nya gitu ya. Jadi di sini nih kita lihat ada tanda hijau, itu artinya mic kita itu sudah aktif. Nah, terus misalkan kalau kita mau mute ya, biasanya kan kita kalau mau mute di Zoom misalkan kita harus klik mute. Nah, di sini gampang banget teman-teman semua, kita tinggal pencet aja, langsung mute ya. Jadi langsung mute, nggak harus kita matiin dari aplikasinya gitu. Jadi sekarang kita udah bisa nge-mute di sini. Gitu ya. Keren banget teman-teman semua, asik banget. Dan selain ada mic-nya, kita juga punya speaker teman-teman semua ya. Jadi speakernya lumayan oke menurut saya ya. Jadi ini kalau misalkan saya coba. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah contoh kalau misalkan kita menggunakan mic
Nah, itu adalah si suaranya ya. Nanti nggak tahu kalian kedengeran atau enggak, tapi saya bisa mendengarkan dengan sangat-sangat baik gitu ya hasilnya. Oke, jadi itu ya. Itu adalah fitur yang saya suka dari monitor ini ya. Jadi udah built-in mikrofon, ada juga built-in speakernya ya. Jadi tinggal butuh satu webcam aja supaya kita bisa langsung pakai untuk conference call atau mungkin kuliah juga ya. Oke, jadi keren banget teman-teman semua untuk monitor ini benar-benar fokus ke productivity ya. Jadi dengan space yang mungkin gak begitu banyak gitu ya dan gak harus beli mic lagi, udah bisa kita pakai. Lalu teman-teman semua, fitur yang khusus ya dipunyai oleh monitor BenQ GW2785TC dan 2485TC itu adalah fitur Eye Care teman-teman semua. Nah, fitur Eye Care ini ada beberapa teknologi yang bisa kita akses ya dari monitornya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan menu teman-teman semua, kita buka saja di sini. Nah, di menu sini ya teman-teman semua, di sini tuh ada input ya, lalu di bawahnya ada learning, lalu ada mode ya. Terus di bawahnya lagi ada Eye Care ya. Nah, di sini teman-teman semua, di bagian Eye Care ya, di sini tuh udah ada yang namanya adalah Bright Intelligence ya. Nah, Bright Intelligence ini ya teman-teman semua berguna untuk ya, kalau misalkan kita mau ubah brightness dari monitornya itu secara otomatis ya. Jadi kalau misalkan kita buka, di sini ada light meternya nih. Nah, ini kalau kita buat on, maka dia akan otomatis berubah ya, si brightness-nya gitu ya. Nah, ini nih contohnya ya. Nah, itu adalah untuk bright intelligence-nya teman-teman semua. Lalu di bawahnya juga ada low light ya. Ini low light, blue light plus. Di sini juga berguna nih, lihat ya. Dia akan berubah tuh. Jadi dia akan mengurangi intensitas warna biru di monitornya teman-teman semua. Keren banget ya. Keren banget. Ada lagi yang keren itu dari monitor ini adalah bagian learning ya. Nah, ini nih. Nah, ini kayaknya satu-satunya ya monitor yang punya mode care mode ya. Lalu ada coding, teman-teman semua. Ya, lihat. Lebih kontras ya yang bagian coding. Ya, ini contoh dari codingannya. Jadi pertama kalinya ya di komputer itu ada settingan coding. Lalu ada settingan reading, teman-teman semua, yang lebih kalem ya warnanya. Lalu ada settingan e-paper. Ini adalah untuk baca buku ya. Oke, teman-teman semua. Jadi ini adalah mode ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang modenya dua-duanya adalah care mode, teman-teman semua. Nah, ini saya rubah ya yang sebelah kanan. Ini saya rubah ya menjadi modenya adalah coding mode ya. Jadi lihat, perbedaannya adalah itu dia teman-teman semua ya. Jadi warnanya menjadi lebih kontras ya. Jadi kalau kita lihat lebih jelas nih ya perbedaan warna antara satu variabel misalkannya dengan mungkin ada naming yang lain. Misalkan dengan fungsi itu berbeda ya. Misalkan di sini di elif sama keys itu udah beda tuh warnanya ya. Jadi ini pengaruh dari penggunaan coding. Jadi lebih enak nih teman-teman semua kalau kita mau coding ya. Nah, jadi ini perbedaannya nih kalau misalkan saya geser ya. Jadi ini kiri, lihat ya perbedaannya. Kalau misalkan kita lihat yang sebelah kanan, itu dia lebih kontras teman-teman semua. Keren banget ya, keren abis. Nah, selanjutnya adalah reading mode teman-teman semua. Ya, jadi yang sebelah sini ini adalah dalam mode reading mode, yang di sini dia dalam mode Eye Care ya. Nah, yang reading mode dia lebih kalem teman semua warnanya ya, jadi lebih warm gitu. Sehingga kita kalau baca lebih enak ya. Nggak terlalu mencolok si warna putihnya. Nah, sekarang kita coba rubah dengan mode e-paper. Nah, di sini lihat teman-teman semua ya. Semuanya jadi hitam putih ya. Jadinya enak banget nih kalau kita mau baca ya. Jadi nggak terdistraksi dengan yang macam-macam gitu. Lihat ya, keren banget ya. Untuk bacanya lebih mudah gitu ya, lebih nikmat ya. Nah, ini teman-teman semua, kalau misalkan saya bandingin ya. Jadi yang ini, lihat ini adalah full berwarna ya. Dan yang sebelah sini, teman-teman semua, semuanya akan hitam putih ya. Nah, keren banget kan teman-teman semua. Jadi monitor ini kita bisa pakai ya dengan beberapa mode yang mungkin nggak ada di monitor-monitor lain ya. Misalkan kayak tadi ya, coding ya. Jadi khusus untuk coding kita bisa setting. Jadi biar warnanya lebih pop up lagi, dan kalau pakai dark mode itu kerasa banget ya. Satu lagi nih yang paling keren ya menurut saya itu adalah fitur I Care You. Because BenQ care us ya. Jadi I Care You ini adalah sebuah software teman-teman semua. Jadi ya biasanya nih kalau kita ya akses menu di sini itu agak-agak malas ya. Nah, di sini udah ada aplikasinya teman-teman semua yang ditambahin dengan beberapa fitur yang keren banget. Nah, teman-teman semua, ini adalah software Eye Care You-nya ya. Jadi di sini ya, tadi kan kita sudah bahas di fitur Eye Care-nya ya yang ada di monitornya itu. Kita bisa akses di sini teman-teman semua ya.
Jadi kalau misalkan kita select nih ya, ini care mode-nya, di sini ada coding ya, lihat coding. Ya, terus saya confirm, lihat sebelah kanan ya, menjadi lebih kontras teman-teman semua. Nah, saya rubah menjadi reading, enter, lihat ya, menjadi lebih kalem ya, lebih warm. Nah, saat saya rubah jadi e-paper, hitam putih semuanya ya. Jadi ini kita bisa akses ya, jadi nggak usah repot-repot lagi ngerubah di depan monitornya. Nah, ini saya rubah dulu jadi care mode ya, ini saya confirm. Nah, di sini teman-teman semua ya, kita bisa ngatur timer ya. Nah, jadi timer ini teman-teman semua ya, jadi kita bisa untuk ngasih tahu ya kalau misalkan kita itu udah kelamaan di depan monitor. Coba aja ya kita cek, di sini ada 5 menit. Ini saya play. Nah, ini timernya akan berjalan ya. Jadi dia akan ngasih tahu nih ya, kita ada 1 menit. Oke, lihat ya, ini timernya sudah berjalan. Nah, sekarang yang terjadi adalah, oke teman-teman semua, itu ya. Jadi dia bilang your eyes deserve a well time rest ya. Jadi dia langsung meng-override gitu ya, kita untuk istirahat dulu gitu ya, biar nggak terlalu lama di depan komputer ya. Ini kita unlock aja ya, terus kita ada kuisnya guys, kita bikin ya 12, submit, udah berjalan ya, selesai. Nah, terus di sini juga kita tadi ya ada beberapa mode. Nah, di sini si blue light ini teman-teman semua, kalau kita bikin low blue light plus ya, ini yang keren sih, dia bisa mengurangi 32% ya. Bahkan kalau kita mau sampai 60% ya, ini bisa kita atur di sini. Ya, jadi bisa lebih santai nih. Jadi kalau kita lama-lama di depan komputer gitu ya, itu masih bisa tidur nyenyak ya, karena blue light-nya sudah berkurang 60%. Keren ya, keren. Kita balikin lagi ke care mode, kita confirm. Nah, terus di sini ada si bright intelligence-nya ya. Nah, ini kalau kita bikinkan on, teman-teman semua ya, nanti dia akan otomatis seperti yang di menu sebelumnya ya, yang di fisik begitu. Nah, ini kalau misalkan saya bikin light reminder, nah dia tuh di bawah tuh bilang gitu, itu dark ya, please turn on the lights. Memang di ruangan saya ini dia lumayan agak gelap ya si lampunya. Nah, terus di sini juga ada volume yang bisa kita atur untuk ngatur volume si monitornya gitu ya. Oke, keren ya, keren banget ya. Jadi ini adalah si software iCarU-nya teman-teman semua. Nah, itu dia teman-teman semua. Keren ya. Jadi kita bisa download si iCarU ini dan kita bisa setting ya supaya membantu well-being kita gitu ya dalam menggunakan monitor ya, mulai dari blue light-nya, modenya, dan juga dapat notifikasi ya kalau ruangannya gelap. Dapat juga timer ya untuk mengingatkan kita gitu kalau misalkan kita sudah terlalu lama di depan komputer gitu ya. Itu keren banget. Dan kalian bisa mendapatkan monitor ini ya untuk yang 27 inci ini di ya 5 jutaan dan yang ini di 4 jutaan ya untuk yang 24 inci, teman-teman. Menurut saya relatif murah untuk kelasnya ya, untuk kelas monitor seperti ini. Jadi worth it misalkan kalau kita memang mau pakai untuk long term ya, jangka panjang gitu. Untuk infonya, semua dari monitor ini, teman-teman semua akan saya share di description box di bawah ya. Jadi misalkan kalian mau lihat di mana link belinya udah ada, dan juga beberapa fitur dari mereka semua, kalian bisa baca di bawah. Itu ya, itu adalah unboxing pertama dan fitur-fiturnya yang saya lihat. Keren banget teman-teman semua. Nah, dari sini ya, saya akan coba setup nih. Ini kan karena ini adalah setup yang paling simple ya. Jadi saya akan coba men-setup untuk setup desknya kelas terbuka ya, dimana nanti saya akan setup dengan mungkin pakai ARM ya, karena saya punya ARM yang saya pakai gitu ya, biar gampang untuk geser-geser dan saya bisa menggunakan space di bawahnya. Nah, saya akan coba nanti saya setup ini dan saya gunakan ya untuk kelas terbuka, dan kita lihat bagaimana performanya ya untuk saya editing, lalu untuk saya source code ya, untuk bikin source code, untuk saya rekaman, untuk live streaming ya, dan juga untuk ya ngoding di sini, ngerjain riset. Nah, kita lihat ya performanya seperti apa. Jadi nanti akan ada video lanjutan ya teman-teman semua dari monitor ini ya. Jadi saya akan coba menggunakan monitor ini untuk segala keperluan saya sehari-hari. Oke teman-teman semua, jadi sepertinya itu adalah video kita kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi keep coding, stay awesome teman-teman semua, keep safe ya. Bye.